Kami yang beranggotakan Sarah, Stanley, Pandu, dan Sheila akan menganalisis film Twi Fortiare yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang suami istri yang bercerai. Masalahnya, egois, tidak sabar, saling banyak menuntut, tidak bisa mengalah, dan komunikasinya kurang bagus. Setelah bercerai, mereka berniat memperbaiki pernikahan mereka dengan menikah kembali. Di sini sangat menarik jika kelompok kami menganalisis film ini dengan teori psikologi interpersonal, karena pasti terdapat banyak unsur psikologi interpersonal di dalam film ini. Sistem komunikasi interpersonal. Persepsi. Alex memiliki persepsi terhadap Beno, dia adalah orang yang baik karena menolongnya di pesta awal pertemuan. Sementara Beno memandang Alex adalah wanita yang tangguh, mandiri, dan berbeda sehingga ingin dijadikan sebagai istri oleh Beno. Memori sendiri memiliki pengertian, proses penerimaan informasi lalu mengulangnya kembali. Pada film ini terdapat scene di mana Alex mengingat kembali masa-masa saat ia pertama kali bertemu dengan Beno. Bisa dilihat bahwa selama ini Alex masih menyimpan informasi tentang Beno, lalu karena ia merindukan Beno, makanya ia mengulang kembali informasi-informasi tentang Beno tersebut. Motivasi yang terjadi di sini adalah ketika Beno dan Alex melihat kedua orang tuanya yang masih harmonis, sedangkan hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Di sini, Alex dan Beno termotivasi untuk menikah untuk kedua kalinya. Tentunya mereka mendapatkan nasihat dari orang tuanya. Inilah menjadi motivasi mereka untuk membangun hubungan pernikahan untuk yang kedua kalinya. Dalam hidup berdampingan, kita tentu perlu memperhatikan hubungan interpersonal. Dalam kehidupan Alex dan Beno dapat dibangun dengan beberapa cara. Dalam hidup berdampingan, kita perlu memahami tentang kesibukan pasangan kita. Berjuang sendirian mungkin cocok untuk menggambarkan keresahan yang dialami pada film ini. Kita bisa belajar untuk buka dan mendiskusikannya dengan berkomunikasi satu sama lain. Kita juga dapat mempelajari bahwa sabar dan tidak egois. Saat menonton film ini ada pemikiran, kenapa tidak saling mengalah terlebih dahulu? Menambah pembelajaran bahwa sabar dan tidak egois perlu ada dalam suatu hubungan. Pengaruh faktor situasional. Ada salah satu scene di mana Alex menceritakan kepada teman-temannya bahwa Beno merupakan orang yang tidak romantis. Hal tersebut membuat teman-teman Alex lama-kelamaan mempercayai bahwa Beno merupakan orang yang tidak romantis. Dalam film ini, contohnya terdapat pada saat Alex dan Beno sedang makan malam di rumahnya sepulang Beno dari rumah sakit. Di situ Alex menyadari Beno sedang tidak baik-baik saja dari ekspresi atau wajah yang dilihatnya. Alex pun mendekati Beno dan bertanya. Nah, di sini selanjutnya terdapat peningkatan tempo yang lebih cepat dari Alex. Selain itu juga ada perubahan gaya bahasa dari semulanya bahasa Indonesia, mereka kemudian menggunakan bahasa Inggris. Dan itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius. Pengaruh faktor personal. Pengalaman. Seperti dalam film, Beno dan Alex sudah memiliki pengalaman buruk terhadap pernikahan mereka. Tetapi yang unik, mereka mengubah pengalaman buruk ini menjadi pengalaman yang dapat dibilang menyenangkan di pernikahan yang kedua. Lalu ada kepribadian. Jadi dalam film analisisnya adalah seperti Beno yang notabene-nya sibuk, malah ia memproyeksi Alex lah yang sibuk, padahal ternyata memang dirinya yang sibuk. Itu karena kepribadian dia. Yang terakhir, motivasi. Jadi dalam film analisisnya adalah ada di bagian scene akhir di mana saat itu Alex dan Beno sedang bertengkar hebat di pernikahan yang kedua, tetapi sahabat Alex yang berusaha memotivasi dia kalau mereka sebenarnya memang jodoh dan mereka harus menempuh hidup yang lebih baik. Pengaruh konsep diri pada persepsi interpersonal. Pengaruh konsep diri pada film ini, kami menggunakan self-fulfilling prophecy. Di dalam film ini, Alex dan Beno digambarkan sebagai seorang yang sama-sama keras kepala. Konsep diri tersebut datang dari persepsi orang-orang atau rekan kerja mereka terhadap mereka sendiri. Faktor personal terhadap daya tarik interpersonal. Dalam film ini ada pada saat Beno mendapat perhatian dari rekan kerjanya perempuan, namun perempuan ini tidak memberikan perhatian pada yang lain. Yang kedua ada ganjaran. Dalam film ini terdapat pada saat Beno membantu Alex saat pingsan dalam sebuah acara dan mengingatkan Alex untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Yang ketiga ada familiarity. Dalam film ini terdapat pada saat Beno mulai mendekati Alex dan mereka pun sering bertemu, dan hal tersebut membuat Alex akhirnya mulai menyukai Beno dan mereka pun berkomitmen. Yang terakhir ada kedekatan. Di film ini kedekatan ada saat Alex yang menyenangi berteman dengan Ryan karena mereka berada dalam satu tempat kerja.